mewakili dari kelompok 4 dalam mempelajari perkembangan usul fiqh dan fikih. Ini bertanya, kitab fikih yang paling awal disusun pada periode ini adalah kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Pertanyaannya, apa yang dipelajari dalam kitab Al-Muwatta? Di dalam perkembangan fikih itu memang terjadi pada zaman-zaman para imam-imam empat. Yang diawali sebelumnya oleh Imam Abu Hanifah, tapi sebelum-sebelumnya sudah ada, tapi belum dibukukan. Nah, salah satu yang membukukan kitab fikih itu adalah Imam Malik dengan kitabnya Al-Muwatta. Hanya saja kitab Muwatta ini aslinya adalah kitab hadis. Dengan sanadnya, dengan redaksi qala Rasulullahnya, cuma ditambahi oleh Imam Malik beberapa pendapat-pendapat para imam masalah fikih dalam penjelasan kitab tersebut. Jadi Muwatta itu berisikan hadis-hadis Nabi, sekaligus ada beberapa pendapat-pendapat fikih hasil ijtihad Imam Malik dan ulama-ulama yang lain. Itu perkiraan tentang kitab Al-Muwatta. Jadi itu adalah, tapi dia dimasukkan kepada kitab-kitab hadis, bukan termasuk kitab-kitab fikih. Walaupun di dalamnya ada tentang masalah fikih. Ya, oleh karenanya dia menjadi usul. Apa usul itu? Fondasi atau dalil awal di dalam mengambil hukum. Ada Al-Quran, ada hadis. Makanya hadis ini diantaranya yang diambil adalah kitab Muwatta. Bahkan sebelum lahirnya Bukhari dan Muslim, kitab Bukhari dan Muslim, kitab yang paling sahih itu adalah Muwatta. Makanya Imam Syafi'i mengatakan yang paling sahih di muka bumi ini kitab hadis adalah kitab Muwatta. Itu beliau ucapkannya sebelum lahirnya kitab Bukhari dan Muslim. Tapi setelah kitab Bukhari Muslim dikarang, maka Bukhari Muslim itu yang paling sahih. Tanpa meniadakan kitab Muwatta tetap sahih. Tapi levelnya itu di dalam mayoritas pendapat mayoritas ulama adalah Bukhari Muslim. Walaupun ada mazhab yang mengatakan tetap Muwatta itu paling sahih. Itu kira-kira tentang kitab Al-Muwatta. Ya. Nah, gitu. Kalau sudah selesai, perhatikan kalau sudah selesai dari anggota ini dia akan sudah rolling atau didelegasikan kepada kelompok yang lain. Dari kelompok 1 ada Sembayun pindah ke kelompok 2. Hasana pindah ke kelompok 3. Kelompok 4 Asriani pindah ke kelompok 5. Desi tetap. Siapa yang mau? Pindah ke kelompok 6. Kemudian kelompok 2 ada berapa? Ella pindah kelompok 3.
dan bawaan fikih dan akhirnya kita pahami bahwasanya usul fikih ini adalah bagian daripada pengambilan dalil di dalam kita beribadah. Ya. Kita beribadah ada dasarnya ada Al-Quran dan hadis. Kemudian pengelolaan hukum itu namanya usul fikih, dilakukan oleh para mujtahid, orang-orang yang memiliki kriteria untuk bisa melaksanakan ijtihad, pengelolaan atau proses dalil-dalil yang telah kalian pelajari. Ada kitab-kitab fikih, ada ulama-ulamanya, ada kitab usul fikih, ada sumber-sumbernya, dan ada faedah-faedahnya, ada istimbat, ada mafhum, ada mantuq, ada mujmal, mubayyan, nasakh mansukh, rajih, marjuh. Itu semua adalah bagian daripada usul fikih dalam pengelolaan hukum yang nanti akan dijadikan produk fikih yang kita amalkan sehari-hari. Jadi ada dasar. Jadi keseharian itu fungsinya adalah kita beribadah itu harus ada dasar. Dan alhamdulillah kita mempelajari fikih itu ada dasar. Kitab sekecil apapun fikih yang kita amalkan itu ada dasarnya. Diproses dalam istilah usul. Ya, itu kalian pahami. Kalau ada pertanyaan tentang diskusi kalian tadi yang masih belum paham, sebelum kita akhiri materi ini, silakan. Mungkin dari kelompok 1 ingin memberikan, atau kelompok 2 ingin memberikan manfaat kita belajar usul fikih. Kelompok 2, apakah kita masih perlu untuk belajar usul fikih? Masih perlu. Coba ada memberikan alasan? Dari kelompok apa? Dari kelompok 5. Karena usul fikih memiliki peran kedudukan penting dalam ilmuwan Islam, terutama yang berkaitan dengan hukum. Berkaitan dengan hukum. Jadi supaya kita mengerti pengambilan hukum. Ya. Ada lagi? Kelompok 5. Silakan. Silakan. Kelompok berapa? Berdua, silakan. Saya yang bertanya. Oh, saya. Dari diskusi kami sedikit tidak mengerti apa yang dimaksud dengan istihsan, istihla dan san azariyah.
Satu zara'i. Satu zari'ah atau satu zara' ya. Satu zari'ah atau satu zara'. Istihsan berapa lagi? Istiqlal. Hah? Istiqlal. Istiqlal. Terus satu zari'ah. Satu zari'ah. Yang kedua, Itu bahasan kelompok berapa tadi? kelompok satu. Kelompok tiga. Nomor 3 ya? Kelompok enam. Oh, 6. Ya, itu dulu. Yang tadi ada pertanyaan belum dipahami, katanya pada kelompok 6, yaitu tentang istihsan, istihlak dan sadu zari'ah. Bisa memberikan tanggapan dari kelompok 6? Perhatikan. Yang pertama tadi pengertian istihsan. Istihsan adalah salah satu cara untuk menggali hukum Islam. Berbeda dengan Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas yang kedudukannya sudah disepakati oleh para ulama sebagai sumber hukum Islam. Istihsan hanya digunakan oleh sebagian ulama saja. Secara bahasa, istihsan berarti menganggap baik suatu dan meyakininya. Sementara menurut istilah usul fikih, istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan hukum yang dikehendaki oleh qiyas jali yang jelas atau yang jelas pada ketentuan hukum yang dikehendaki oleh qiyas khafi atau yang samar, atau dari hukum umum kepada hukum pengecualian, karena terdapat dalil yang menuntut demikian. Yang kedua, zat az-zari'ah. Zat berarti menuduh, memuji atau mencegah, dan az-zari'ah menurut bahasa adalah perantara, sarana atau ajakan menuduh sesuatu secara umum. Namun lazimnya kata az-zari'ah digunakan untuk jalan menuduh hal-hal yang membahayakan. Secara istilah syara, az-zari'ah adalah sesuatu yang secara lahiriah hukumnya boleh, tapi hal itu dapat menuju pada hal-hal yang dilarang. Contohnya melakukan permainan yang judi tanpa lawan karena dikhawatirkan akan terjerumus pada perjudian. Ya, kamu? Ada? Ada. Coba, gantian. Temannya mungkin membantu. Halaman berapa? Hah? 10. Halaman 10, paragraf ketiga dari bagian Istislah. Ya, perhatikan. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar sumbernya dari buku yang kita pelajari itu. Secara global, Ustaz terangkan, istihsan itu adalah pengambilan dalil oleh ulama yang di luar daripada hadis Al-Quran atau hadis. Al-Quran hadis tidak ada dalilnya, tapi dia memiliki istihsan, dianggap baik. Ada kebaikan, ada perannya, manfaatnya yang tidak menyalahi Al-Quran hadis. Umpamanya kita berdiri ketika menghormati orang, ketika bahagia, kita maulid kan, ada waktu pembacaan maulid Nabi itu ada namanya berdiri kita bahagia. Itu sebagai ulama mengambil dalil adalah istihsan. Ini adalah sebagai penghormatan dengan kelahirannya. Istihsan. Tidak ada dalil Al-Quran dan hadisnya secara sahih. Ada dalil yang tidak sahih jelas untuk dijadikan dalil. Demikian juga istislah. Istislah ini ada manfaatan, pengambilan maslahat. Maslahatnya besar di sini. Tapi walaupun tidak ada dalil Al-Quran dan hadis, tapi maslahatnya banyak. Ya, seperti umpamanya rambu-rambu lalu lintas. Kalau ada lampu merah, lampu hijau, ada tidak dalil Al-Quran hadisnya? Tapi kan manfaat. Istislah dianggap manfaat dia, sehingga dia bermanfaat. Maka dia dijadikan untuk dipakai dalam masjid. Sedangkan sadu zari'ah itu adalah
supaya jangan terjadi yang lebih besar. Umpamanya kita tidak boleh main catur. Jatuh. Kan catur itu sebenarnya boleh dalam rangka mengatur strategi, dalam rangka mengasah otak, tapi ditakutkan akan meninggalkan yang wajib atau meninggalkan akan melakukan perbuatan sia-sia, maka saddu zari'ah, ditahanlah main catur supaya jangan jatuh pada yang haram. Tidak boleh main catur, takutnya apa? Sad ini menahan zari'ah, diharamkan dia karena akan jatuh kepada yang sia-sia atau keharaman, bahkan bisa meninggalkan sholat wajib. Itu namanya saddu zari'ah. Asalnya boleh, tapi ditakutkan jatuh kepada hal yang haram, maka dia ditahan, tidak dibolehkan. Itu saddu zari'ah. Ya, ini adalah metode para ulama dalam usul fikih, dalam mengambil hukum. Karena tidak ada lagi dalil jelas dalam Al-Quran dan hadis. Itu adalah tiga istilah. Bisa dipahami ya? Semoga ini menjadi modal kita atau pemahaman ini di dalam memasuki materi-materi selanjutnya. Oke, itu saja materi dalam pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.